Selamat datang. Terima kasih telah memilih untuk berada di sini, di ruang ini, bersama saya. Dalam 1 jam ke depan, kita tidak akan terburu-buru. Tidak ada yang perlu kau kejar, tidak ada deadline, tidak ada ekspektasi. Ini adalah waktumu, waktu untuk bernapas, waktu untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Jika kau sedang mendengarkan ini, mungkin kau sedang lelah. Mungkin pikiranmu seperti brosur yang terbuka terlalu banyak. Mungkin dadamu terasa sesak dengan kekhawatiran tentang esok hari atau penyesalan tentang hari kemarin. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Kau tidak sendiri, dan ada jalan keluar dari badai ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Aku ingin kau tahu bahwa apapun yang kau rasakan sekarang, kecemasan, kelelahan, kekosongan, atau bahkan mati rasa, semua itu perasaan yang nyata. Kita hidup di zaman yang aneh, bukan? Dunia bergerak terlalu cepat, notifikasi terus berdatangan. Sosial media meneriakkan bahwa semua orang sukses kecuali kita. Tuntutan datang dari keluarga, dari pekerjaan, dari masyarakat, seolah tidak pernah berhenti. Dan di tengah itu semua, kita diminta untuk terus produktif, terus semangat, terus bersyukur. Tapi bagaimana bisa bersyukur ketika kita bahkan tidak bisa bernapas dengan lega? Bayangkan pikiranmu seperti langit, kadang cerah, kadang mendung. Dan sekarang mungkin ada badai di sana, hawa hitam yang menggulung-gulung, petir kecemasan yang terus menyambar, hujan keraguan yang membasahi segalanya. Kau mungkin merasa seperti terjebak, seperti tidak punya kendali, seperti dunia ini terlalu besar dan kau terlalu kecil. Tapi inilah yang ingin kusampaikan kepadamu. Badai itu nyata, tapi ini bukan soal badai itu. Kau adalah langit yang luas, yang menampung badai itu. Ribuan tahun yang lalu di Yunani dan Roma kuno, ada sekelompok orang bijak yang juga menghadapi badai mereka tersendiri. Mereka menghadapi perang, kehilangan, penindasan, dan ketidakpastian. Mereka disebut para Stoik. Dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu cara untuk tetap tenang di tengah kekacauan itu. Cara untuk menemukan kekuatan ketika segalanya terasa hancur. Hari ini kita akan belajar dari mereka, bukan sebagai pelajaran filsafat yang kering, tapi sebagai alat praktis untuk hidup. Untuk hari ini, hari esok, dan masa yang akan datang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Akui apa yang kau rasakan sekarang tanpa menghakimi, tanpa malu. Jika kau cemas, katakan dalam hati, aku sedang cemas. Jika kau lelah, katakan, aku sedang lelah. Jika kau merasa hampa, katakan, aku merasa hampa. Ini adalah langkah pertama kebijaksanaan Stoik, melihat realitas dengan kejernihan. Tidak menyangkal, tidak membesar-besarkan, hanya melihat apa adanya. Dan kau sudah melakukannya dengan baik. Kau sudah memulai. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Pondasi Stoa, kebijaksanaan dalam membedakan. Ada satu ajaran Stoik yang jika kamu benar-benar memahaminya,
bisa mengubah seluruh hidupmu. Namanya adalah dikotomi kendali. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah budak, pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Kebahagiaanmu tergantung pada kemampuanmu untuk membedakan keduanya. Mari kita bongkar ini bersama. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu adalah cuaca. Kau bisa marah karena hujan, tetapi hujan akan tetap turun. Masa lalu, kau bisa menyesalinya sepanjang hari, tapi tidak ada mesin waktu. Pendapat orang lain, mereka akan berpikir apa yang mereka mau, terlepas dari seluruh usahamu. Hasil akhir, kau bisa berusaha keras, tapi hasilnya tidak sepenuhnya di tanganmu. Dengan inilah kenyataan yang membebaskan. Jika kau menghabiskan energimu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan, kau akan selalu menderita. Sekarang, apa yang bisa kita kendalikan? Opini kita, cara kita melihat sesuatu, tujuan kita, apa yang kita pilih untuk diperjuangkan, usaha kita, seberapa keras kita berusaha terlepas dari hasilnya. Kata-kata kita, apa yang kita ucapkan, dan bagaimana kita mengucapkannya. Nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting dalam hidup. Ini adalah tempat kekuatanmu berada. Di sini, di dalam pilihanmu, di dalam responmu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis di dalam jurnalnya, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan pada peristiwa di luar. Sadari ini dan kau akan menemukan kekuatan. Bayangkan, hidupmu seperti sebuah kapal di lautan. Kau tidak bisa mengendalikan ombak, angin, ataupun badai. Tapi kau bisa mengendalikan layarmu. Kau bisa memilih arah. Kau bisa memutuskan bagaimana merespon badai. Sekarang, mari kita praktikkan ini bersama. Latihan nafas dan refleksi. Aku ingin kau menutup matamu jika memungkinkan. Jika tidak, biarkan tatapanmu menjadi lebih lembut. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lagi, tarik napas, tahan, hembuskan. Bagus. Sekarang, dalam keheningan pikiranmu, identifikasi satu hal yang sedang kau khawatirkan. Satu beban yang kau bawa hari ini. Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang hubungan, mungkin tentang masa depan. Sudah dapat? Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, jika ini tentang pendapat orang lain, tentang hasil yang tidak pasti, tentang masa lalu yang tidak bisa diubah, maka dengarkan aku. Tarik napas dalam-dalam, dan saat kau hembuskan, lepaskan semua kekhawatiran itu. Simbolis, seperti asap yang tertiup angin. Hembuskan. Itu bukan tanggung jawabmu untuk dikontrol.
Dan melepaskannya bukan berarti menyerah. Itu berarti kebijaksanaan. Kau hanya akan memegang erat apa yang memang bisa kau pegang. Usahamu, integritasmu, responmu. Buka matamu perlahan, kau baru saja melakukan sesuatu yang sangat kuat. Amor Fati, mencintai takdir. Ada satu konsep dalam stoik lain yang ingin kusampaikan kepadamu. Nama konsep ini Amor Fati. Amor Fati, bahasa Latinnya yang berarti cinta pada takdir. Sekarang, tunggu dulu. Ini bukan tentang pasrah, bukan tentang menerima ketidakadilan begitu saja, bukan tentang tidak berusaha mengubah keadaan. Amor Fati adalah tentang merangkul segalanya yang terjadi di dalam hidupmu. Baik itu baik, baik itu hal yang buruk. Sebagai bahan bakar untukmu terus tumbuh. Seorang filsuf yang terinspirasi dari stoikisme berkata, rumus kehidupan terbaikku adalah amor fati. Tidak ingin apapun berbeda. Tidak di masa depan, tidak di masa lalu, tidak untuk selamanya. Tidak hanya menanggung yang perlu, tapi mencintainya. Bayangkan sebuah pohon beringin yang berdiri megah di tepi jurang. Akarnya mencengkram kuat berbatuan. Dahan-dahannya menyebar luas. Pohon itu tidak tumbuh besar karena berada di tanah yang subur dan terlindung. Dia tumbuh besar karena diterpa badai. Karena angin kencang yang memaksanya menancapkan akar-akar lebih dalam. Karena petir yang mengganas dan menggerogoti dahan-dahannya yang lemah. Badai tidak menghancurkannya. Badai membuatnya lebih kuat. Begitu pula denganmu. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap penolakan adalah arahan. Setiap kesulitan adalah latihan untuk kekuatan yang belum kau sadari. Amor fati tidak berarti kau harus tersenyum saat sedih. Tidak berarti berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak sakit. Amor fati berarti aku tidak akan menghabiskan hidupku berharap masa lalu berbeda. Aku akan menggunakan apa yang telah terjadi sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Coba pikirkan satu peristiwa sulit dalam hidupmu. Mungkin kegagalan, mungkin kehilangan, mungkin pula penolakan. Sekarang tanyakan, apa yang telah ku belajari dari ini? Siapa yang telah aku jadi karena ini? Kau mungkin menemukan bahwa rasa sakitmu telah membentuk kekuatan, empati, atau kebijaksanaan yang tidak kau miliki sebelumnya. Jika iya, maka kau sudah mempraktekkan amor fati tanpa menyadarinya. Terima apa yang terjadi, cintai prosesnya, gunakan semuanya. Inilah kebebasan sejati. Praktik Stoa untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan melakukan sesuatu yang mungkin terdengar aneh pada awalnya. Tapi percayalah, ini sangat luar biasa dan kuat. Para stoik mempraktikkan sesuatu
yang disebut premeditation malorium, meditasi pada kesulitan, atau kita bisa menyebutkannya visualisasi malakah. Ini bukan tentang pesimisme, tapi ini tentang persiapan mental. Seneca, seorang stoik dari Roma, berkata, orang yang telah mengantisipasi bencana tidak akan pernah dikejutkan olehnya. Sebagian besar kecemasanmu bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi kecemasan itu muncul dari ketidakpastian, dari bayangan yang tidak jelas, dari ketakutan akan jika bagaimana. Ketika kau menyalakan lampu dan melihat bayangan itu dengan jelas, ia akan kehilangan kekuatannya. Mari kita lakukan ini bersama, dan aku akan membimbingmu. Pikirkan tentang satu situasi yang cukup membuatmu cemas. Mungkin wawancara kerja yang akan datang, mungkin presentasi, atau mungkin percakapan sulit dengan seseorang. Sekarang, bayangkan skenario terburuknya. Benar-benar terburuk dari yang terburuk. Kau gagal dalam wawancara itu. Kau dihina dan kau ditolak. Presentasimu tidak berjalan lancar. Orang-orang mengkritikmu dan menghinamu. Percakapan itu berakhir dengan pertengkaran dan ucapan kotor yang merusak hati dan pikiranmu. Rasakan itu sebentar. Biarkan ketakutan itu muncul. Dan sekarang tanyakan pada dirimu, jika ini benar-benar terjadi, apakah aku akan bertahan? Jawabannya adalah iya. Kau akan kecewa, iya. Kau mungkin akan menangis. Kau mungkin akan butuh waktu untuk pulih, tapi kau akan tetap bertahan. Kau telah bertahan dari 100% hari-hari terburukmu sampai sekarang. Track recordmu sempurna. Jika kau gagal dalam wawancara, kau akan mencoba lagi. Kau akan belajar, kau akan menemukan peluang lain. Jika kau dikritik, kau akan mengevaluasi apa kritikan itu kebenaran. Jika iya, kau akan terus tumbuh. Jika tidak, kau akan abaikan. Jika percakapan itu berakhir buruk, kau akan memberi waktu. Kau akan menyembuhkan, kau akan tetap memilih dirimu sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadap kejadian itu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa menghadapi skenario terburuk sekalipun, tiba-tiba ketakutanmu akan menyusut dan perlahan mengecil. Ini bukan tentang berharap yang terburuk. Ini tentang tahu bahwa kau lebih tangguh dari yang kau kira. Dan menariknya, biasanya ketakutan kita jauh lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Dan saat kau menghembuskan, lepaskan visualisasi itu. Kau sudah melihatnya. Kau sudah menghadapinya, kau lebih siap. Kau tidak perlu takut lagi. Jurnal Stoa dan refleksi diri.
Ada satu praktik stoik yang sangat sederhana, tetapi efeknya luar biasa, yaitu menulis jurnal. Marcus Aurelius, kaisar terkuat di dunia pada masanya, menulis jurnal setiap hari. Bukan untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Jurnal itu sekarang kita kenal sebagai meditation, salah satu buku paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tapi kau tidak perlu menulis buku, kau hanya perlu menulis untuk dirimu sendiri. Menulis adalah cara kita mengklarifikasikan pikiran, cara kita mencatat pertumbuhan, cara kita melihat pola dalam hidup kita. Aku akan memberimu 3 pertanyaan stoik yang bisa kau jawab setiap hari. Hanya 3, tidak perlu panjang, berapa kalimat saja sudah cukup. Pertanyaan pertama, apa yang telah kukendalikan dengan baik hari ini? Ini jelas bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang mengakui bahwa kau sudah melakukan sesuatu dengan baik. Mungkin kau memilih untuk tidak membalas komentar negatif. Mungkin kau memilih untuk berolahraga meskipun malas. Mungkin kau memilih untuk jujur dalam percakapan yang sulit. Apapun itu, tuliskan. Akui kekuatanmu. Pertanyaan kedua, di mana aku bisa lebih bijak besok? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, ini tentang belajar. Mungkin kau bereaksi terlalu emosional terhadap sesuatu. Mungkin kau mengabaikan kesehatanmu. Mungkin kau menunda sesuatu yang penting. Tuliskan dengan jujur tanpa menghakimi. Lalu bayangkan bagaimana kamu bisa merespon lebih baik keesokan hari. Pertanyaan ketiga, apa satu hal yang patut kusyukuri? Para stoik menekankan rasa syukur, bukan sebagai klaim, tapi sebagai praktik aktif. Mungkin syukur karena secangkir kopi di pagi hari. Mungkin bersyukur karena teman yang mendengarkan. Mungkin bersyukur karena tubuhmu yang masih bisa bernapas meskipun hari ini berat. Seneca berkata, orang sejati kaya bukan karena memiliki banyak, tetapi karena butuh sedikit. Ketika kau menulis rasa syukur setiap hari, kau melatih otakmu untuk melihat kelimpahan, bukan kekurangan. Ini adalah praktik sederhana, tetapi jika kau melakukannya selama 30 hari, kau akan melihat perubahan dalam cara kau memandang dunia. Kau akan terus melihat dirimu tumbuh, kau akan melihat polamu, kau akan melihat kekuatanmu. Dan percayalah, ada sesuatu yang sangat powerful dalam menulis dengan tanganmu sendiri. Itu membuat segala sesuatu menjadi nyata. Jadi, malam ini, sebelum tidur, ambil buku catatan atau buka notes di handphonemu. Dan jawablah ketiga pertanyaan itu. Hanya butuh 5 menit, tapi efeknya bisa bertahan seumur hidup. Meditasi ringan. Memento mori. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar gelap, tetapi sebenarnya sangat membebaskan. Memento mori. Ingatlah, kamu akan mati.
Jangan takut, ini bukan untuk menakut-nakutimu. Ini untuk membangunkan dirimu. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa meninggalkan kehidupan ini sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Para Stoik tidak terobsesi dengan kematian, karena mereka morbid. Mereka menginginkan kematian, karena itu membuat hidup mereka menjadi lebih berharga. Ketika kamu mengingat bahwa waktumu terbatas, tiba-tiba drama kecil tidak lagi penting. Pendapat orang yang tidak kamu kenal tidak lagi penting. Likes di media sosial tidak lagi penting. Kesempurnaan yang tidak mungkin tercapai juga tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kau menghabiskan waktu yang kau miliki, dengan siapa dan untuk apa. Mari kita lakukan satu meditasi singkat bersama. Tutup matamu jika itu memungkinkan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan ini adalah hari terakhirmu. Tidak dalam arti yang menakutkan, tetapi dalam arti yang penuh kesadaran. Jika ini adalah hari terakhirmu, apa yang benar-benar penting? Apakah masalah yang kau khawatirkan kemarin masih terasa besar? Apakah kesalahan yang kau buat minggu lalu masih layak untuk kau sesali tanpa henti? Atau apakah kau menyadari bahwa yang benar-benar penting adalah orang-orang yang kau cintai? Momen-momen kecil yang hangat, integritas yang kau jaga, kebaikan yang kau beri. Bayangkan kau memeluk orang yang kau sukai, yang kau sayangi untuk terakhir kali. Rasakan pelukan itu, benar-benar rasakan. Bayangkan kau melihat matahari terbenam untuk terakhir kali. Lihat warnanya, benar-benar lihat. Bayangkan kau menghirup udara segar untuk terakhir kali. Rasakan napas itu memenuhi paru-parumu. Ini adalah kehidupan. Sederhana, berharga, dan singkat. Sekarang, buka matamu perlahan. Kabar baiknya, ini bukan hari terakhirmu. Kau masih punya waktu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kau akan menggunakannya? Memento mori bukan sekedar ketakutan, tapi ini tentang klaritas. Ini tentang mengingatkan bahwa setiap hari adalah hadiah. Dan kau punya banyak sekali pilihan tentang bagaimana menggunakannya. Jangan habiskan hidupmu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting saat kau menoleh ke belakang. Hidup sekarang dengan penuh kesadaran, dengan penuh keberanian, dengan cinta. Karena pada akhirnya yang tersisa bukan pencapaianmu, bukan likes atau followersmu, bukan pula uang ataupun status. Yang tersisa adalah siapa kau sebagai manusia, bagaimana kau memperlakukan orang lain, dan apa yang telah kau perjuangkan. Ingatlah, ini setiap hari dan kau akan hidup dengan cara yang berbeda. Memento mori. Ingatlah, kamu akan mati.
maka hiduplah dengan benar-benar hidup. Menjadi tegar seperti batu karang. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seorang pria yang lahir dalam perbudakan, yang tubuhnya disiksa hingga kakinya cacat permanen, yang tidak memiliki apa-apa, bukan kebebasan, bukan kekayaan, bukan pula status. Namanya adalah Epictetus, dan ia menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang budak yang disiksa bisa menemukan kedamaian, bisa mengajarkan kebijaksanaan kepada raja-raja dan para pemikir? Karena ia menyadari satu hal, mereka bisa mengambil kebebasannya. Mereka bisa menyakiti tubuhnya, tapi mereka tidak bisa menyentuh pikirannya. Epictetus berkata, tidak ada yang benar-benar bisa menyakitiku tanpa persetujuanku. Tidak ada yang bisa merendahkanku kecuali aku sendiri. Di tengah belenggu, ia menemukan kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kebebasan dalam pikirannya sendiri. Pikirkan tentang itu sebentar. Jika seorang yang hidup dalam kondisi seteruk itu bisa menemukan kedamaian, menemukan kekuatan, menemukan makna dari kehidupan, apa yang menghalangimu? Bayangkan batu karang di tepi lautan. Setiap hari ombak menghantamnya. Kadang ombak kecil, kadang pula badai yang besar. Tapi batu karang itu tetap berdiri, tidak bergeming, tidak mengeluh. Ombak bisa saja menghancurkannya. Malah seiring waktu, batu karang itu menjadi semakin halus. Semakin indah karena terpaan ombak. Marcus Aurelius menulis, batu karang tidak goyah oleh ombak yang terus-menerus. Ia berdiri teguh dan air yang mengamuk di sekitarnya menjadi tenang. Inilah yang para Stoik ajarkan, virtue, kebajikan, keteguhan hati, integritas adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai. Bukan uang, uang bisa hilang. Bukan reputasi, reputasi bisa tercoreng. Bukan pula kesuksesan, kesuksesan bisa sirna. Tapi ini tentang karaktermu. Siapa kau di dalam, itu adalah bentengmu. Itu adalah hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Jadi ketika badai datang, dan percayalah, badai akan selalu datang. Kau tidak perlu menjadi ombak yang panik. Kau bisa menjadi batu karang. Teguh, tenang, tidak tergoyahkan. Dan yang luar biasa, seiring waktu, orang-orang di sekitarmu akan menemukan ketenangan dalam ketenanganmu. Kau akan menjadi batu karang bagi mereka juga. Kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam 1 jam ini. Mari kita ingat kembali dengan sederhana apa yang telah kita pelajari. Pertama, dikotomi kendali. Fokuskan energimu hanya pada apa yang bisa kau kendalikan. Pikiranmu, usahamu, responmu, nilai-nilaimu. Lepaskan apa yang tidak bisa kau kendalikan. Pendapat orang lain, masa lalu, hasil yang tidak pasti. Kedua, amor fati.
Rangkul segala yang terjadi dalam hidupmu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Tidak ada yang namanya kata sia-sia. Semuanya membentukmu. Ketiga, memento mori. Ingatlah bahwa waktumu terbatas. Maka hiduplah dengan penuh kesadaran. Jangan habiskan hidupmu untuk hal-hal yang tidak akan penting saat kau menoleh ke belakang. Ini bukan filsafat yang rumit. Ini adalah peta untuk hidup yang lebih tenang, lebih berani, dan lebih bermakna. Dan sekarang, aku ingin kau mendengarkan kata-kata ini dengan seluruh hatimu. Kau lebih tangguh dari yang kau kira. Kau telah melewati begitu banyak badai, dan kau masih di sini, masih bernapas, masih berjuang. Badai yang kau hadapi sekarang akan berlalu. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi badai selalu berlalu. Dan kau akan tumbuh lebih kuat karenanya. Kau tidak sendirian. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang bijak berjuang dengan kekhawatiran yang sama sepertimu. Dan mereka menemukan jalan. Sekarang, jalan itu juga ada untukmu. Saat kau melangkah keluar dari ruangan ini, kembali ke dunia nyata, ingatlah, kau membawa ketenangan ini bersamamu. Ketika dunia terasa cepat, tarik napas dalam-dalam dan ingat, aku hanya perlu mengendalikan diriku sendiri. Ketika kegagalan datang, ingat, ini adalah bagian dari perjalananku. Aku akan menggunakannya untuk tumbuh. Ketika kekhawatiran menggerogoti, ingat, hidup ini singkat, aku tidak akan menghabiskannya untuk rasa takut. Kau adalah batu karang. Kau adalah langit yang luas dan siap menampung badai. Kau adalah pemegang kendali atas pikiranmu sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih telah mempercayaiku untuk menemanimu dalam perjalanan ini. Bawalah kedamaian ini ke esokan hari. Bawalah kekuatan ini ke setiap langkahmu. Dan ingatlah, kau sudah cukup. Kau selalu cukup.